Gak perlu lumpur. Inilah 5 teknologi gila yang mengubah masa depan pertanian. Hari ini, saya akan membahas 5 teknologi pertanian jenius. Mari kita mulai dengan nomor 5. Pertanian vertikal dan sistem tanaman dalam ruangan berlapis-lapis. Apartemen buat tanaman. Apa itu pertanian vertikal? Bayangin, ada apartemen tapi isinya bukan manusia, melainkan sayuran yang disusun bertumpuk-tumpuk di dalam ruangan. Itulah pertanian vertikal. Jadi, kita nggak butuh lahan berhektar-hektar di desa, cukup di dalam gedung. Makanan bisa tumbuh subur. Gimana rahasianya sih? Yang pertama, sistem dewa. Karena di dalam ruangan, semua diatur pakai komputer. Cahaya, suhu, sampai kadar CO2 dijaga ketat. Gak butuh tanah juga loh. Mereka pakai sistem hidroponik atau aeroponik. Yang kedua, matahari buatan. Karena nggak kena sinar matahari langsung, mereka pakai lampu LED khusus. Warnanya bisa diatur buat mempercepat pertumbuhan atau bikin daun jadi lebih lebar. Yang ketiga, serba otomatis. Pakai sensor canggih. Kalau tanaman haus atau kepanasan, sistem langsung otomatis kasih air atau atur suhu. Bahkan, buat panen pun banyak yang sudah pakai robot. Kenapa ini keren banget? Yang satu, nggak kenal musim. Mau hujan, badai, atau kemarau panjang di luar, di dalam gedung tetap bisa panen terus panjang tahun. Yang kedua, sangat hemat air. Bisa hemat air 70% sampai 90% dibanding sawah. Karena airnya diputar terus atau didaur ulang. Yang ketiga, bebas hama. Ruangannya tertutup rapat, serangga nggak bisa masuk, jadi nggak perlu semprot pestisida kimia yang aneh-aneh. Tapi ada PR-nya. Gak semua bisa ditanam di sini. Sekarang ini baru cocok buat sayuran hijau seperti selada atau bayam. Selain itu, tagihan listriknya mahal banget karena lampu dan AC-nya harus menyala terus. Kesimpulannya, pertanian vertikal ini bukan buat gantiin sawah tradisional sepenuhnya, tapi buat pelengkap. Keren banget buat nyediain sayuran segar di tengah kota yang padat penduduk tanpa harus nunggu kiriman dari desa. Nomor 4. Mesin pertanian otonom dan semi-otonom. Traktor Tesla di sawah. Masa depan petani nggak perlu nyetir. Dulu, jadi petani itu identik sama capek, panas-panasan, dan tangan harus pegang setir traktor seharian. Tapi sekarang, teknologinya udah geser jauh. Kenalin nih, mesin pertanian otonom dan semi-otonom. Gimana cara kerjanya sih? Mesin-mesin ini nggak buta. Mereka dibekali kombinasi maut, GPS canggih, sensor, kamera, dan juga komputer pintar. Ini yang paling banyak dipakai sekarang. Traktornya bisa gas, ngerem, dan belok sendiri ngikutin jalur GPS yang super presisi. Operatornya tetap ada di dalam kabin, tapi cuma buat ngawasin aja. Hasilnya, petani nggak gampang capek dan kerjaan jauh lebih rapi. Kenapa kita butuh ini sih? Yang pertama, krisis tenaga kerja. Susah banget cari orang yang mau dan ahli nyetir alat berat di sawah. Apalagi pas musim panen, robot ini jadi solusinya. Yang kedua, efisiensi maksimal. Karena jalurnya diatur komputer, gak ada lagi ceritanya jalur yang tumpang tindih. Jadi lebih hemat waktu dan bahan bakar kan? Yang ketiga, bisa kerja lembur. Robot gak kenal capek. Mereka bisa kerja lebih lama dibanding manusia dengan kualitas yang tetap konsisten. Aman gak sih? Tenang, mesin-mesin ini udah punya sistem keamanan tingkat tinggi. Ada fitur deteksi rintangan, jadi kalau tiba-tiba ada orang atau hewan lewat di depannya, dia bakal otomatis berhenti darurat. Jadi gak bakal asal tabrak deh. Tapi ada syaratnya loh. Meski udah canggih, mesin-mesin ini belum Tuhan. Kalau cuacanya lagi ekstrim banget, medannya super terjal, atau tata letak lahan yang ribet banget, mereka tetap butuh bantuan dan pengawasan manusia. Kesimpulannya, teknologi ini bukan lagi sekedar eksperimen atau gaya-gayaan. Ini adalah solusi nyata buat industri pertanian skala besar supaya tetap bisa bertahan dan kasih makan banyak orang dengan cara yang lebih efektif. Nomor 3. Sistem pertanian tanpa pengolahan tanah dan pengolahan tanah konservasi. Tanam tanpa bajak. Cara bertani mager, tapi hasil melimpah. Biasanya, kalau mau nanam, tanah harus dibajak atau dicangkul sampai ke balik-balik, kan? Nah, teknologi no-till farming ini justru melarang itu.
Intinya, biarin tanahnya tenang, jangan diganggu deh. Gimana cara nanamnya? Mereka nggak pakai cangkul manual, tapi pakai mesin penabur benih presisi. Mesin ini canggih banget. Dia punya cakram pemotong yang bisa nembus sisa-sisa tanaman musim lalu. Bikin celah kecil, terus langsung naruh benih di dalam. Jadi, tanahnya nggak perlu dibongkar total. Kenapa cara ini dianggap serius sih? Yang satu, tanah punya selimut. Karena sisa tanaman lama nggak dibuang, mereka jadi pelindung alami tanah dari panas matahari dan air. Hasilnya, tanah nggak gampang terkikis. Yang kedua, surganya ini buat cacing-cacing. Karena tanahnya nggak diacak-acak, komunitas cacing dan mikroba di dalam tanah jadi makin subur deh. Mereka inilah yang bikin tanah jadi gembur dan bisa nyimpan air lebih lama. Jadi tanaman lebih tahan kalau ada kekeringan. Yang ketiga, hemat bensin dan tenaga. Bayangin deh, berapa banyak bensin traktor yang hemat karena nggak perlu bolak-balik bajak sawah. Mesin juga jadi lebih awet karena kerjanya nggak terlalu berat. Ada tantangannya nggak sih? Pasti ada. Masalah utamanya adalah rumput liar atau gulma. Karena tanah nggak dibalik, rumput jadi lebih gampang tumbuh. Biasanya di tahun-tahun awal, petani bakal lebih sering pakai herbisida. Tapi ini bisa diakali kok dengan cara gonta-ganti jenis tanaman tiap musim. Kesimpulannya, teknologi ini sudah terbukti sukses di negara besar kayak Amerika, Brasil, sampai Australia. Ini adalah cara bertani yang lebih ramah lingkungan karena menjaga ekosistem tanah tetap utuh, tapi tetap mengejar profit dong. Nomor 2, pertanian presisi dengan peralatan yang dipandu GPS. Saat sawah pakai teknologi Google Maps tingkat tinggi, dulu petani mungkin kasih pupuk atau air ke seluruh ladang dengan dosis yang disamaan ratain kan. Tapi sekarang ada yang namanya pertanian presisi. Intinya gini nih, kasih perlakuan ke tanaman sesuai kebutuhan masing-masing titik, bukan asal tebak. Gimana cara kerjanya? Teknologi ini mengandalkan duet maut antara GPS super akurat, namanya sistem RTK, dengan sensor-sensor pintar dan komputer. Akurasinya gimana? Akurasinya pakai sentimeter. Traktor atau mesin panennya bisa jalan sendiri ngikutin jalur yang udah ditentukan. Saking canggihnya, petani tetap bisa kerja dengan sempurna meski di tengah kabut tebal, debu, atau malam hari yang gelap gulita. Teknologinya laju variabel. Ini nih yang paling keren. Berdasarkan data dari sensor, mesin bisa tahu mana bagian tanah yang subur dan mana yang kurang subur. Jadi, bagian yang udah subur dikasih pupuknya dikit aja, sedangkan yang kurang subur dikasih banyak. Benar-benar efisien kan? Loh, kenapa ini mengubah segalanya? Yang pertama nih, gak ada yang mubazir, karena dosis benih, pupuk, dan pestisida diatur otomatis sesuai kebutuhan masing-masing. Yang kedua, database sawah. Semua data dicatat, mulai dari tingkat kelembapan sampai hasil panen per meter persegi. Petani jadi punya rapornya nih. Yang ketiga, ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena pemakaian bahan kimia lebih terkontrol, gak banyak limbah nutrisi yang lari ke sungai. Jadi, tanah, air di sekitar sawah tetap lebih sehat. Ada kendalanya? Ada dong, yaitu modalnya lumayan gede. Alat-alat GPS, mesin canggih, sampai biaya langganan datanya nggak murah. Yang pertama, sistem panen otomatis dan pemetik robot. Tangan-tangan besi itu yang bisa pilih buah-buah matang. Salah satu tantangan paling berat di dunia tani adalah panen. Butuh orang banyak, kerjanya harus cepat, dan buahnya nggak boleh lecet. Gimana cara robot memetik buah emang? Robot ini nggak asal petik. Mereka dilengkapi dengan mata, berupa kamera canggih dan sensor kedalaman. Plus, otaknya itu loh dari AI. Jadi, robot bisa milih-milih nih. Robot bakal melihat warna, ukuran, dan bentuk buah buat mastiin apakah buah itu udah matang atau belum. Kalau belum matang, dia nggak bakal dipetik. Tangan-tangan mereka tuh lembut juga. Mereka punya lengan robotik dengan penjepit khusus yang dirancang supaya nggak bikin buah memar atau rusak.
lebih rapi daripada tangan manusia yang mungkin udah kecapean. Kenapa sih teknologi ini penting? Yang pertama, solusi kurang orang. Cari buruh tani itu susah banget sekarang, apalagi pas musim panen raya. Robot ini bisa kerja terus-terusan tanpa minta istirahat atau cuti. Yang kedua, kualitas seragam. Robot gak punya perasaan capek dari buah pertama sampai buah ke-1000. Kriteria matangnya bakal tetap sama. Jadi hasil panennya seragam dan terlihat cantik kan dijual di supermarket. Yang ketiga, cocok di rumah kaca. Tempat kayak pertanian vertikal atau rumah kaca yang tata letaknya rapi, robot ini kerjanya jadi makin kencang karena jalurnya kan udah pasti. Lalu nih, ada kendalanya nggak sih? Ada dong. Yang pertama, mahal dan spesialis. Harga robotnya masih selangi. Selain itu, robot ini biasanya cuma ahli di satu bidang. Robot pemetik stroberi nggak bisa nih kita suruh metik anggur. Itu nggak bisa. Yang kedua, lahan rewel. Kalau tanahnya bergelombang banget atau cuacanya nih lagi ekstrim, hujan lebat, performa robot ini bisa sedikit terganggu. Sedikit aja kok. Kesimpulannya, pemanen otomatis ini adalah garda depan inovasi pertanian. Walaupun sekarang masih banyak dipakai di perkebunan besar atau rumah kaca modern. Terima kasih telah menonton video ini. Ada yang mau komentar? Kami persilahkan di kolom komentar.